Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Makanya saya sampaikan tadi, jadi gereja itu sudah menjadi suatu ladang bisnis. Ini dari sudut pandang saya ya, nggak tahu sudut pandang teman-teman ya. Tapi sudut pandang saya seperti itu. Gereja itu sudah menjadi ladang bisnis bagi para pendeta-pendeta. Jadi sudah tidak murni lagi, sudah tidak seperti zaman dulu lagi ya. Mungkin ya ada satu-satu, tapi satu-satulah itu. Ya, gereja yang tidak membuat gereja itu menjadi ladang bisnis. Tapi umumnya, gereja sekarang ini sudah menjadi ladang bisnis. Itu, Bang. Ya, betul. Kalau secara jasmaninya kan gereja itu kan tubuh. Nah, gereja kan kepala gereja kan Yesus. Kalau saya lihat itu gereja di bisnis itu memang ya melihat dari sisinya saja, oknumnya saja. Sisi oknumnya saja. Jadi kan Bang Chandra, jadi Tuhan Yesus Kristus mau menuntun kita ya untuk hidup benar ya di hadapan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau, mentaati Dia, bukan mentaati manusia, apalagi mentaati organisasi agama. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Tetapi taatilah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, itu yang Tuhan mau. Ya. Karena bukan gereja itu yang menyelamatkan kita, bukan pendeta itu yang menyelamatkan kita. Iya, Tapi setuju saya. menyelamatkan kita, iman dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Karena kita hidup mentaati Dia. Itu saudaraku. Saya setuju saya. Gereja tidak menyelamatkan, setuju. Cuman kalau kita melihat dari dua sisi pertama yang Yesus bilang ada dua keping, kepada pemerintah dan kepada Allah. Nah, dari sisi kita di dunia ini, kita harus ada apa? Harus ada organisasi atau gereja agar apa? Agar ada perlindungan baik secara hukum dan juga ketika nanti mati ada di situ yang ya mendoakan atau menguburkan. Nah, kalau masalahnya tadi taat kepada gereja atau oknum, kalau saya lihat gereja yang bagus ya, artinya yang bagus ini yang hidup, dia betul-betul mencerminkan apa yang firman Tuhan lakukan. Kalau memang tidak, ya jemaatlah yang berpikir begitu. Karena Yesus bilang kan gereja yang hidup itu ya tubuhnya itu ya manusia. Itu. Jadi gini Bang Chandra, saya setelah mengenal Yesus Kristus, sudah kurang lebih dari 20 tahun saya tidak bergereja lagi. Saya sudah keluar dari gereja. Kenapa saya keluar dari gereja? Alasannya ada. Ya, alasannya ya karena di gereja itu tidak memuliakan Yesus Kristus. Itu alasannya. Makanya saya keluar dari gereja. Roh Kudus itulah yang menuntun saya keluar dari gereja. Nah, jadi saya lebih kepada melakukan apa yang Yesus Kristus perintahkan. Jadi, ya makanya saya katakan tadi, taatilah Yesus Kristus dalam hidup Anda, maka Roh Kudus itu akan memimpin, menuntun kita untuk hidup benar di hadapannya. Jadi waspada saudaraku, ya gereja itu sudah menjadi ladang bisnis dan untuk keuntungan pendeta. Jadi hati-hati.
Ya, selamat bergabung, Dani. Ya, Salam, bisa saya menanggapi sedikit? Ya, Salam silakan dari. Dani. Silakan. Silakan. Silakan Dedi. Iya, begini, kalau saya ini ya bukan pendeta, hanya umat biasa di dalam gereja, kalau gereja ya. Dalam pengikut Kristus, mungkin saya nomor satu, gitu. Itu kata mungkin, menurut saya dah, gitu. Antara pengikut Yesus menjadi agama itu harus bisa dibedakan, kan gitu. Karena aturan agama dengan aturan mengikuti Yesus itu sangat berbeda. Mengikuti Yesus itu kita diwajibkan menjadi pelayan, bukan dilayani. Sedangkan agama memiliki aturan tersendiri sesuai keinginan si pemimpin, kan begitu. Jadi harus paham lah itu kan, seperti ada yang tertulis itu, dari mana lah ayatnya. Berpikirlah seperti ular, bijaklah, apa itu? Cuman itu, lupa saya. Berpikirlah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Masa bataknya marbisuk mau songon uluk, marroha mau songon darapati, kan gitu. Sedangkan ular itu lambang iblis. Padahal kita dipaksa, disuruh kita berpikir seperti iblis. Roh Kudus itu lambangnya merpati. Kita juga diharuskan berpikir seperti Roh Kudus. Jadi nggak bisa harus bisa membedakan itu. Mana kursi ini, mana kursi itu. Jangan semua kursi diduduki. Kan begitu. Jadi memang benar, agama sudah menjadi ajang bisnis. Saya juga sering bertentangan dengan aturan gereja ya. Istri saya itu bendahara gereja HKBP ya, tapi saya nggak mau megang, istri saya yang megang. Jadi setiap aturan yang nggak saya suka, saya selalu tentang itu. Jadi memang benar. Jadi jangan kita istilahnya menyudutkan agama. Seharusnya kita memperbaiki. Kalau tahu di mana posisi kesalahannya, ya kita perbaiki. Karena kita harus melayani, bukan menyalahkan atau mencari-cari kesalahan. Tidak. Kita mencari Pak kesalahan, Dedi. tapi menyelesaikan, kan gitu. Nah, begini Pak Dedi, agama itu bukan milik Tuhan. Iya, agama bukan milik Tuhan. Ya saya juga. Milikmu lah, enggak sebentar. Milikmu lah yang harus kau perbaiki. Siapa lagi? Paus. Itu yang menyerang kerajaan surga. Pembenaran dibuat menjadi kebenaran. Tandingan. Ada kebenaran tandingan. Diciptakan para gereja-gereja. Mau bukti? Saya tidak asal ngomong. Gereja-gereja membuat pembenaran, tandingan daripada kebenaran. Kalau kita tanya kepada orang Katolik, kenapa kalian buat patung? Mereka akan ribut dan mempertahankan karena itu adalah pembenaran. Kalau saya tanya sama orang karismatik, kenapa kalian mengumpulkan perpuluhan? Nah, mereka akan marah-marah kepada kita untuk mempertahankan pembenaran itu. Jadi pembenaran itulah namanya mengeksploitasi kerajaan surga. Ditarik ke dirinya sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi organisasi itu adalah mengeksploitasi firman Tuhan Yesus. Makanya dikatakan pada Matius 24 ayat 4 dan 5, tolong baca Bang. Matius 24 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, silakan Bang. Tunggu, Matius berapa? 24 ayat 4 dan 5. Oke, dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka memakai nama Yesus dengan mengatakan Mesias. Kata Mesias sekarang tidak relevan lagi di zaman sekarang. Karena Mesias itu sebelum Yesus datang, sudah ada kata Mesias. Oke? Jadi Yesus itu datang nanti kedua kali bukan sebagai Mesias. Siapa yang menanti-nantikan Mesias? Itu ajaran sesat. Karena Mesias sudah datang. Dan ketika kedua kali Yesus datang, itu bukan Mesias lagi, tetapi dia raja.
Oke? Gitu. Jadi seperti itu, saudara-saudaraku. Kerajaan Tuhan itu sudah diserong. Siapa yang menyerongnya? Yaitu tadi gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang menyerong kerajaan Tuhan itu. Saya harus jelaskannya. Yesus akan datang anak manusia itu sebagai raja, bukan sebagai Mesias. Itu eksploitasi firman Tuhan. Siapa yang mengeksploitasi itu? Gereja-gereja, aliran-aliran di dalam kekristenan, termasuk Judaisme, termasuk Advent, termasuk Tabernakel, gereja Tabernakel Indonesia. Emang Tabernakel itu ada? Ada gerejanya dulu di zaman Musa. Mereka sedang mengeksploitasi firman Tuhan. Dibuat dengan berbau-bau Yahudi. Emang Yahudi Kristen? Itu penyesatannya. Gereja Tabernakel Indonesia. Emang Tabernakel itu ada gereja? Emang Tabernakel itu Kristen? Gereja Advent Masihi hari ke-7, hari penantian. Apa yang mereka nantikan? Mesias. Salah. Kita tidak berhak lagi menunggu-nunggu Mesias. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan mengatakan menunggu Mesias. Oke? Kita menunggu anak manusia yang datang sebagai raja, bukan sebagai Mesias. Ajaran-ajaran tentang kemesiasian, ajaran-ajaran tentang kemesiasan itu ajaran palsu, ajaran iblis. Terima kasih. Silakan Bang Dwi ditanggapi atau Bang Chandra Jadi begini, atau saudara Dani. kalau saya cuma bertanya dulu ini, kita kan dalam dunia, ya kan? Kalau di dalam Lukas pasal 20 ayat Apa yang- 20 ayat 24, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini bagaimana menyinggung di dalam gereja dan di dalam kita jemaat, dan terlebih juga dalam dunia ini. Jadi makanya kami bilang kalau ke gereja dan gereja itu butuh uang, itu penyesatan. Kenapa dikatakan Yesus dikatakan ada gambar siapa itu? Kaisar. Berikan yang dari Kaisar untuk Kaisar. Gambar Kaisar ada di situ. Nah, kalau di gereja nggak usah kasih uang, karena nggak ada gambar pendeta di situ dan gambar gereja. Betul. Kalau itu rujukannya, nggak boleh memberi uang kepada pendeta atau ke gereja. Kenapa kalian tidak memberi kolektif? Tidak ada gambarmu di sini pendeta. Bilang aja bilang gitu. Iya. Loh, Tidak ada gambar gini gereja loh, di sini. Pak. Itu kan ada juga itu tertulis di saat seorang janda memberikan lebih sedikit persembahannya. Berarti Yesus juga kan tidak menolak. Ya, Jadi janda jangan miskin. kita asal membuat kesimpulan. Bentar, itu beda konteksnya dengan ini. Karena Bapak ini mengatakan gambar. Jadi saya Jadi bilang, ada maksud terseru, ada yang maksud. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Berarti ada dua kan sisi. tadi Bapak mengatakan Kalau yang gambar Bapak siapa bilang nih Kaisar? itu benar itu. Menjadi pengikut Yesus berbeda dengan menjadi umat gereja, berbeda itu. Kan
benar. Pertanyaan saya dulu coba. Makanya kalau ke gereja jangan merasa berdosa kalau tidak memberi uang. Kalian itu sudah dibela oleh firman. Kenapa kalian tidak memberi kolektif? Nggak ada gambarmu di sini Pak Pendeta. Nggak ada gambar gereja di uang ini Pak Pendeta. Gitu saja. Simpel dia. Jadi bagaimana dengan membayar listrik? Mengojek kau Pak Pendeta. Bilang gitu aja udah. Sudah. Bapak itu ngajar berantem itu kalau kayak gitu. Ngajak berantem. Makanya saya juga Berani bilang sama pendeta begitu. Itu. Kalau pendetanya kurang tidak rendah hati, aduh, habis lagi bukan itu. bukan rendah hati. Tadi saya bilang begini pertanyaannya. Bagaimana jemaat dan gereja ya, dan juga dalam dunia ini kan saya bilang tidak ada dua sisi. Apa? Ada dua sisi, tadi dibilang berikan kepada pemerintah, berikan Dua kepada Tuhan. sisi. Dua sisi, gereja dan bagaimana jemaat. Itulah Dan kalian dunia hanya dikit-dikit gereja. Di zaman itu nggak ada gereja, berarti nggak relevan. Yang relevan saat itu adalah lambang dunia dan lambang pemerintahan, itu masih relevan. Di zaman itu nggak ada gereja. memang Itulah nggak tadi ada saya katakan gereja kebenaran. pada saat itu, Eksploitasi memang tidak lagi. ada. Cuman ini kan saya bilang tadi, itu pada zaman itu. Nah sekarang kan zaman sudah Makanya firman Tuhan itu relevan tiap jam. Makanya Tuhan mengeluarkan pernyataan itu relevan. Itu gambar siapa? Kaisar. Berikan kepada Kaisar. Gak ada gereja di sini. Kenapa kalian tarik ke gereja? Itu namanya eksploitasi. Berbahaya kalian eksploitasi firman Tuhan. Jadi yang Tuhan Yesus kehendaki ya supaya kita mentaati Dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus pernah memerintahkan supaya Anda ya beribadah pergi ke gereja? Kan itu. Jadi perlu sekali. Nah, supaya apa? Supaya Anda tahu apa yang Anda lakukan itu benar atau salah. Penting. Masalahnya mereka itu dikit-dikit gereja. Jangan mengeksploitasi firman Tuhan, kawan. Udah saya katakan ya. Abang Ya, kakak salam damai semua. sejahtera Bang Sarumpai. Ya, salam Jangan damai. mengeksploitasi firman Dalam nama Tuhan, Tuhan kawan. kita, Tuhan Yesus. Mengeksploitasi anak saja itu ada undang-undangnya loh. Apalagi mengeksploitasi firman Tuhan. Berbahaya kalian nanti. Berbahaya sekali. Minta ampun aja kepada Tuhan. Saya aja tiap hari minta ampun kepada Tuhan. Tuhan minta ampun saya kalau saya mengeksploitasi firman-Mu. Kalau saya tidak hidup dalam firman-Mu, ampuni aku Tuhan Yesus. Setiap orang yang memelihara firman Tuhan akan dipelihara Tuhan mereka. Serius. Iya. Ya, coba kasih Bapak contoh cara memelihara firman. Memelihara firman Tuhan itu belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu firman, belajar kepada Tuhan dan mentaatinya. Udah cukup. Makanya Yesus katakan begini, dari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Jadi yang hidup itu adalah tambahan. Bukan yang di pikiranmu itu kau cari, baru ada tambahan. Bukan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenaran, itu baru ditambahkan kepadamu segala sesuatu. Di luar pikiranmu kau akan ditambahkan. Jadi bukan pikiran kita yang main di dalam hidup ini, harus firman Tuhan. Begitu, Oke. kawan. Saya mau bertanya dengan Bapak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang Yesus bilang di Alkitab. Kalau Bapak punya uang 100.000, hanya 100.000 satu hari itu, dan orang datang kepada Bapak, Bapak sudah tidak ada
token listrik habis, istri di rumah beras tinggal sedikit. Terus apakah Bapak kasih uang 100 itu semua itu kepada orang itu? Jangan Bapak mengambil alih tugas iblis pencoba. Bukan Iblis yang pencoba. bukan begitu. Memang kalau ngomong itu gampang. Kan Yesus bilang apa? Mengasihi. Apakah betul mengasihi benar-benar dengan kata-kata atau dengan perbuatan? Itu yang mau saya tanya. Ya, saya jelaskan sedikit. Ya, mohon Bang, mohon izin. Biar saya jelaskan sedikit. Begini Bang mengenai uang 100.000 itu. Saya pernah hidup di pinggir jalan. Nah, ketika itu saya melihat kakek yang sudah tua bawa tongkat berjalan di pinggir jalan. Uang saya hanya 5.000 perak, tidak lebih tidak kurang, hanya 5.000 perak satu lembar uang 5.000. Nah, kenapa ada niat saya untuk memberi itu semua? Saya beri itu semua, tidak ada lagi uang saya di dalam kantong. Saya tidak pikirkan lagi di rumah mau tidak ada beras, mau tidak ada apapun tidak ada, saya tidak pikirkan itu. Nah, kenapa saya mau memberikan itu semua walaupun sedikit, akan tetapi saya memberikan itu semua karena ada rasa kasih itu. Oleh karena apa? Saya melihat orang tua ini tadi sudah lapar. Saya lihat tubuhnya seperti sudah lemas begitu. Nah, timbullah rasa kasih saya. Akan tetapi saya masih bisa menahan kelaparan di dalam waktu itu. Nah, seketika saya memberikan uang itu tadi seluruhnya walaupun 5.000 perak. Kenapa seperti itu? Karena saya bukan ingin mementingkan diri saya sendiri terlebih dahulu, akan tetapi saya ingin menolong yang mana lebih untuk dipentingkan, yang ingin lebih butuh dibantu. Itu pernah terjadi di dalam hidup saya. Terjadi. Disangka orang ini kita itu teoritis. Begitulah kalau kita untuk mengimani kasih akan Kami Tuhan. praktisi kawan. Bukan teoritis Pak, tapi setidaknya orang Kristen itu memang betul, bukan dengan kata-kata tapi dengan praktik juga. Saya tidak menghakimi orang sesemua. Kamu tapi kan kenyataannya pertanyaan tidak bukan semua teori orang memang kan? Kristen mudah. Iya, Itu benar jadi itu. pertanyaan. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati, kan begitu kan? Nah, itu sering saya buktikan itu. Ketika saya melihat orang buta minta-minta di pinggir jalan, matanya buta. Walaupun sedikit yang bisa saya kasih, akan tetapi selalu ada rasa kasih saya untuk memberi. Saya merasa begitu, aduh, gimana kalau saya seperti ini? Pasti saya susah mencari makan. Jadi Begini Bang Sarumpai. nah, Dulu jangan kan gak ada uang. Sedangkan kalau memang pelit, saya pernah dihinggapi pelit loh. Uang saya waktu itu banyak. Kalau Anda tahu Jakarta Selatan, waktu itu masih ada Metro Mini di sini. Ya, naiklah seorang pengamen. Tapi pengamen ini dia memberitakan Injil di hadapannya orang-orang berjilbab. Ya. Jadi saya duduk di samping supir Metro Mini ini. Saya sudah lihat dia, saya sudah roboh kantong saya. Waktu itu uang saya 50 ribuan, tetapi saya mau memberinya 5.000 saja. Tetapi langsung Tuhan bilang begini sama saya, berikan. Tapi Tuhan ini 50.000. Tetapi Tuhan bilang berikan. Jadi pertama kali dia datang kepada saya karena saya di samping mikolek, saya tolak. Tetapi suara itu berkata berikan. Saya panggil dia balik. Saya kasih 50.000. Apa kata orang ini? nyata dia kan? Sebentar. Apa katanya? Terima kasih Pak. Dia sangat bersuka cita dan hampir menangis. Kenapa? Rupanya 50.000 pada tahun itu udah banyak. Saya bisa beli susu anak saya Pak. Bayangkan. Merinding ini. Bulu rumahku naik ini. Lagi merinding aku ini. Sebentar. Bayangkan, menangis dia. Terima kasih Pak. Karena apa? Saya menahan yang Tuhan bilang berikan. Rupanya anak-anaknya belum minum susu. Sampai menangis dia. Tuhan Saya gerakkan. bilang, teruskanlah memberitakan Injil dengan berani. Saya kasih nomor handphone saya. Saya aja memberitakan Injil tidak seberani dia di hadapan orang berjilbab di Jakarta.
Jakarta ini. Paham ya? Sebab Tuhan kan mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, kan begitu. Kita tidak memakai kata Allah. Carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Nah, walaupun kita berkekurangan, apa sedikit yang ada di dalam kita berikan pun itu kepada orang, itu akan pastilah, percayalah, pasti akan dikembalikan Tuhan, itu berlipat ganda itu. 10 kali lipat pasti dikembalikan. Itu. Nah, Jadi Chandra, jangan kamu kira kami ini teoritis. Justru karena kami praktisi, berwibawa kami mengatakan pendeta itu penyesat. Paham kamu? kalau masalah pendeta, tidak ada pendeta yang mau menyampaikan firman Tuhan kalau tidak digaji. Kan begitu? Ini saudara siapa? Kalau kami di sini menyampaikan firman Tuhan, kami tanpa digaji. Membeli Kalau pajak. kami hanya teoritis saja, kami tidak memiliki wibawa mengatakan pendeta itu penyesat. Ya? Biar Anda tahu. Belum ada saya jumpa pendeta mau menyampaikan firman Tuhan. Ataupun perpuluhan, belum ada. Boleh kami buktikan. Maka nggak berani pendeta naik ke Komang ini. Tadi ada di bawah sini Budi Asali. Kami kulitin dia. Takut dia. Oke, silakan. Dedi, keluarlah dari belenggu-belenggu iblis itu. Silakan kami lo, Dedi. Sebenarnya memang ini nggak bisa diomongin, nggak bisa nyalain orang ya. Mungkin memang di sebagian gereja atau rumah Tuhan itu memang sudah ada peraturan dan administrasi gerejanya. Cuman itu sebenarnya kalau menurut aku tidak boleh perpuluhan itu dipaksakan loh. Sampai orang yang nggak sanggup lagi perpuluhan dipermalukan. Itu saya alami loh, saya alami sendiri. Makanya sampai sekarang saya bingung kenapa ada gereja yang memaksa perpuluhan gitu loh. Nah, melodi ini adalah korban daripada doktrin gereja. Sampai luka batin dia sama pendetanya. Saya sedih mendengar saudara Melodi ini sebenarnya. Nah, udah gitu sampai adalah satu nenek-nenek yang datang ke gereja saya kan. Dia nggak punya persembahan. Nah, Kalau saya kita tidak memberi persembahan, kita datang ke gereja, banyak nanti yang menghujat, yang menghina. Jadi seakan-akan kita harus mempunyai uang supaya kita layak masuk ke dalam gereja. Ah, begitu dia. Jadi iya begitu, makanya saya juga kasihan sama seorang hamba Tuhan harus melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau seorang hamba Tuhan dilayani oleh jemaatnya, memberikan uang kepada hambanya, yaitu hamba Tuhan tadi, itulah dikatakan hamba uang, bukan hamba Tuhan. Makanya ada Matius 9 ayat 13 mengatakan, yang ku kehendaki, kata Tuhan Yesus, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, melainkan belas kasih sayang. Kasih yang dikehendaki Tuhan. Ngapain Tuhan butuh uang? Bumi aja dia Tuhan yang menciptakan. Nyawa kita ini pun Tuhan yang punya. Jadi diberi pun uang dia tidak senang, dia tidak bangga. Tanpa uang pun dia hidup. Yang diingini Tuhan adalah kasih. Bener, makanya saya tuh dari tadi Bukan mau uang. ngomong kepotong terus. Bukan uang yang dikehendaki Tuhan. Yang sekarang yang menghendaki uang ini yaitu hambanya. Siapa hambanya? Yang di gereja-gereja. Bapak-bapak gereja kah? Atau pendeta kah? Kekecewaanmu terhadap pendeta itu, Pak. Keluarlah dari situ. Kakak sembuh. Jangan sampai nanti kakak sakit loh. Iya, Kak. Kita Masalahnya berbicara bukan gitu, nggak segampang itu loh ya. Kalian bisa ngomong gampang karena kalian nggak di posisi, maksudnya nggak di posisi dalam situ. Kita mau keluar pun harus berpikir ulang karena apa? Ada beberapa pertimbangan. Adalah nggak bisa saya sebutin semuanya. Kalau saya sebutin nanti dibilang saya menghina lagi. begini dia, Kak, untuk memahami. Saya pun makanya seperti itu, Kak, berani bersaksi. Gereja saya sudah ada 5, Kak. Saya pertama saya Protestan, tidak benar pengajaran saya keluar. Jangan diikuti kalau sudah tidak benar.
Karena kenapa? Kalau kakak mengikuti, Anda mengikuti ajaran yang tidak benar. Dengan arti Anda pun ikut tersesat. Jadi lebih baik kita keluar, cari yang lebih pas. Tidak pas lagi, keluar lagi, pindah lagi. Masih banyak yang mau kita pilih pengajaran di dalam gereja ini yang lebih baik dan lebih benar. Mengikuti Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Di dalam gereja itu bukan sama semua pemahamannya. Ada dia yang buruk, ada dia yang kurang buruk, ada dia yang lebih baik, ada dia yang apa gitu. Berbeda-beda itu. Bang Raja, Berbeda-beda. aku bisa minta waktu buat ngomong nggak? Jangan dipotong dulu. Betul, yang Bang Raja ngomong itu semua betul. Keluar tinggal keluar. Cuma Kan kan nggak Tuhan Yesus berkata, keluarlah dengan dipotong lagi kan? benar. Dipotong lagi kan? Oke, lanjut. Gini ya, memang betul kita keluar itu hak kita. Tapi ada beberapa orang ya yang menjadi pertimbangan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Contoh, saya nggak mau sebut sebenarnya. Surat baptis saya. Aduh, sudah aku bilang ya kak ya, kalau saya dibaptis 2 kali saya kak. Mengapa saya dibaptis 2 kali? Oleh karena tidak saya percaya oleh baptisan daripada pengajaran Protestan. Kita Di sudah Protestan bilang sama Pak Mandodi, kakak mau surat baptis, gampang, nggak usah kakak takut. Kenapa jadi hanya selebar kertas itu kakak jadi daun, jadi jauh persekutuanmu dengan Yesus? Berarti bukan dari Tuhan itu. Kakak mau surat baptis, gampang dikeluarin. Dengarkan dulu dia, jangan menjadi menghakimi dulu, dengarkan dia dulu cerita. Kami sudah kenal melodi ini. Dia udah sering naik ke pokok ini. Kami sedang memberi Ya, jalan kami keluar. setuju tentang pemahaman pengajaran di Abang Hos ini. Hanya dia tidak berani mengambil tindakan untuk keluar begitu. Keputusannya. Nah, mengambil keputusan. Karena bukan gereja yang membawa kita ke dalam surga, Kak. Bukan gereja, bukan agama. Bukan itu yang Saya membawa kita ngerti itu semua benar, bukan gereja, bukan agama. Apakah saya harus buka di sini apa yang saya pikirkan kalau saya keluar, yang saya takutkan? Nggak mungkin saya buka, ini kan umum. Benar. Tidak masalah. Anda tahu. Kita berbagi cerita, tidak masalah. Nah, kakak bercerita Kan gini tentang kak, kamu, makanya saya buka. mudah-mudahan bisa kami tanggapi. Kasih aja nomor WA kamu, biar Nah. kita diskusi, sharing. Benar. Kalau kakak tidak mau mendengar di dalam keramaian, kasih nomor WA kakak kepada Bang Hos ini. Iya, biar kakak Bisa dengan dua mata gitu. cerita. Bisa Kalau saya kakak Tahu nanti perempuan, nanti pemahamannya saya kasih lebih jelas, perempuan. lebih jelas dia begitu. bisa saya tanggapi sedikit. Ya, silakan Bang Dedi. Begini ya Kak Melodi, menjadi pengikut Kristus itu, menjadi pengikut Yesus itu pribadi lepas pribadi, nggak ada hubungannya dengan siapapun. Tapi menjadi bagian dari gereja itu adalah keluarga yang mengatasnamakan Tuhan, atau Tuhan itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu punya aturan, nggak cocok dengan aturan keluarga itu, ya udah cari keluarga baru, itu aja. Simpel-simpel aja, nggak usah terlalu pikirkan. Oh, ada pungutan ini, Padahal ada dua bapak kami, lepaskan kami daripada yang jahat. Gereja itu adalah keluarga. Jadi kakak sudah terlilit dengan suatu kejahatan ini, harus dilepaskan. Lepaskan Kasih jadi dulu pengampunan. cerita. Begitu Kak Melodi. Memang keluarga memiliki aturannya masing-masing kan. Cuman kalau kita mampu mengikutinya ya kita ikuti, bertahan. Kalau nggak mampu kita perbaiki dulu. Kalau memang benar-benar nggak mampu ya udah keluar. Kan begitu. Iya. Sama seperti Yesus. Yesus nggak mampu dia pergi, ditinggalkan ya kan. Yo. Kak Melodi, ya kami sangat berterima kasih lah sama kakak dengan keadaan kakak sekarang, bro. Ya, kami paham sekali apa yang kakak rasakan, bahkan kakak derita sekarang. Tetapi itu kami segelintir orang. Oh jadi hidup kakak tidak sejahtera sih?
Padahal masih banyak rencangan Tuhan yang harus kau Aku jalani. capek deh setiap kali aku diomongin kayak aku yang disudutkan loh di sini. Gak ada kakak disudutkan di Mau sini. disudutkan, mau beribu-ribu pun manusia menyudutkan kak. Jika iman kakak kokoh kepada Tuhan yang benar, Bukan gitu loh, Kakak maksudnya tidak akan itu apa goyah itu. ya? Aku nggak mau buka di sini kakak kan. tidak akan goyah itu. Mau Boleh saya beribu-ribu cerita? manusia yang menyudutkan kakak, kakak tidak akan goyah itu. Jika Tuhan telah berkehendak, Lagian gak ada yang menyudutkan kakak Melodi loh. Melodi, Kami hanya memberi solusi loh kakak Melodi. Melodi. Di sini juga ada di tempat saya oknum pendeta. Dia mengajarkan perpuluhan 1 bulan itu 100.000 kepada jemaatnya. Iya, kali. Itu Masih mending 100.000 loh. Tempatku 1 juta Enggak. lebih. Ya di sini kan Tuhan. enggak tempat kami ini kan di desa. Ngeri memang pendeta itu Pak. kasih tahu sama pendetanya Kak Melodi, suruh naik ke room ini biar ku nasihati, Ada mengenai juga firman Tuhan. begini, jemaatnya pindah pergi ke Makassar dan tetap juga diminta bahwa perpuluhannya harus dikirim. Nah, jemaatnya Reman udah sekarang. cerita sama saya bahwa kok begitu, dia dari muslim. Jangan didengarkan kalau mengenai, jangan dicampur-baurkan tentang firman Tuhan kepada materi uang. Jangan Itu tidak benar itu. kasih karena Ini ngomong satu-satu dong, mau denger yang mana jadi bingung, suaranya putus-putus begini. Enggak, maksudnya memang kalau perpuluhan itu aku udah tahu lah, memang itu udah peraturan di gereja masing-masing ya. Cuma Ya, saya emang paham. itu wajib dipaksakan. Kan Enggak. enggak. tidak wajib, tidak Jangankan wajib. dipaksakan. Dibuat peraturan itu nggak boleh sebenarnya. Nggak ada dasar ayatnya. Udah Ini ada dibacakan peraturannya. tadi. Yang ku kehendaki belas kasihan bukan persembahan. Perpuluhan bagian dari persembahan. Saya turun saja, ada semuanya pada ngomong. Oke, Kita kasih semangat dulu sama turun Melodi. saja. Oke, Mas, semuanya saya turun saja. Bentar Bang Nanda, nggak apa-apa itu. Kasihan Tidak, aja. jangan begitu. Satu-satu kasih cerita biar orang di sini enak mendengarkannya. Ya udah, siapa giliran kamu sekarang? Begitu. Ya makanya aku juga bingung dengarnya gimana, suaranya langsung semua keluar begitu. Di sini guru semua. Bukan bingung, kan ada kesempatan kakak Melodi dari cerita. Masa kakak nggak bisa nyimak tentang perkataan di antara kami satu demi satu begitu? Maksudnya jangan dipotong kalau dia cerita, dengarkan dulu itu maksudnya. Ya lanjut. Jadi kalau kami kasih saran, kakak itu sudah pasti bisa nanti mengambil alih apa tindakan kakak untuk kedepannya begitu. Akan tetapi kakak takut kepada orang, takut kepada saudara. Kita mengimani di dalam nama Tuhan itu, yang perlu kita takutkan hanya Tuhan, bukan manusia. Mengikut Tuhan itu tidak butuh manusia. Cukup perkataan daripada Tuhan Yesus yang kita ikutkan, itu yang benar. Kalau manusia yang kita ikutkan, perkataan pendeta yang kita ikutkan, kita tersesat kakak. Jangan perkataan pendeta kakak ikutkan. Sudah saya katakan berkali-kali, selagi pendeta bergaji, aku tidak percaya dengan pendeta. Lebih percaya aku membuka Alkitabku sendiri, beribadah sendiri, berdoa sendiri bersama dengan keluarga. Tuhan berkata, dimanapun engkau berada, 2 atau 3 memanggil namaku, aku akan datang dan mendengar. Bukan di gereja saja ada Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus bukan di gereja, Kak. Di luar daripada gereja saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan ditolong Tuhan Yesus di dalam mimpi saya. Ya, mantap. Begitu dia, Kak. Silahkan kakak menanggapi. Kami diam. Ya, cerita. Aku pun sebenarnya udah aku sering ngomong di sini kan. Untuk keluar itu pun nggak mudah ya. Nggak mudah aku mau keluar. Untuk masuk ke gereja baru pun itu kan aku harus dapat surat ya ini peraturan gereja lah, aku nggak tahu ya bener apa enggak, pokoknya setiap gereja itu punya peraturan sendiri lah, aku nggak ngerti juga kan. Begini dia, Kak, saya potong. Peraturan di gereja tidak diingini oleh peraturan kepada Tuhan. Contohnya, kalau kita nanti mati, di manakah engkau gerejamu kata Tuhan? Di manakah engkau bergereja? Itu tidak ditanya itu. Gereja apa gerejamu? Sudahkah kamu dibenarkan di dalam gereja itu? Tidak. Tidak di pengajaran di gereja berbeda dengan pengajaran yang benar oleh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Beda itu, Pak. Gereja itu, agama itu manusia yang membuat. Makanya kita Kristen saja pun banyak perpecahannya.
Akan tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Pengajaran Tuhan yang benar mengikuti kehendaknya, menjauhkan larangannya, dan menyembah dan beriman hanya di dalam namanya, yaitu Yesus Sang Juru Selamat kita. Jadi tanpa gereja pun kita, walaupun kita nanti mati, walaupun nanti kita tidak didoakan di lubang kubur kita oleh pendeta, percayalah kakak, iman kakak yang membawa anda nanti sampai kepada Firdaus, kepada Bapa, kepada sorga. Jika kakak memang hidup benar, menjauhkan segala dosa, menjalankan kehendak Tuhan, percayalah kakak, walaupun tidak ada orang gereja yang mengunjungi kakak waktu kakak mati, tidak ada yang mendoakan kakak, sebab orang mati tidak ada kaitannya dengan orang yang hidup. Walaupun kita tidak didoakan sewaktu mati, akan tetapi bukan karena doa mereka, bukan karena doa pendeta itu nanti yang bisa membawa kita ke dalam surga. Akan tetapi apa? Oleh karena perbuatan kita semasa hidup kita kepada Tuhan kita yang benar, itu yang membawa nanti kita di dalam kehidupan yang kekal. Begitu dia, Kak. Tanpa gereja, saya tidak percaya dengan gereja. Karena firman Tuhan berkata, jangan sekali-sekali engkau mencampur baurkan tentang firmanku, ataupun daripada segi apapun, segi materi ataupun uang. Firman Tuhan ini datangnya daripada Bapa yang dalam sorga, yang di atas sorga. Nah, uang tadi itu dikehendaki di bumi oleh manusia. Jadi firman Tuhan tadi tidak boleh disamakan, dibuat embel-embelnya bersama dengan uang. Itu keinginan manusia itu. Yang ada persembahan, yang ada perpuluhan, yang ada yang lain-lain itu. Supaya apa? Supaya mereka mendapat hasil dari situ, menjual firman Tuhan. Jadi banyak hamba sekarang oleh karena firman Tuhan lah dia bisa makan. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi dijual oleh mereka. Firman Tuhan berkata, jangan engkau memperjualbelikan firmanku. Barang apa yang telah aku berikan kepadamu, begitu juga engkau berikan kepada semua orang. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, yang ke-12 orang ini. Dengan cuma-cuma, tanpa imbalan. Nah, pertanyaan saya, siapa pendeta sekarang yang tidak punya gaji? Tak ada, Kak. Nah, begitu dia. Jadi kakak harus pahami itu. Di sini di Rom Os ini tanpa gaji, tanpa butuh biaya kita di sini, Kak. Akan tetapi pembahasan kita di sini setiap hari melebihi daripada gereja. Kenapa saya katakan seperti itu? Di gereja pendeta nanti hanya membuka 2 ayat di dalam Alkitab. Setelah itu dia berkhotbah pengetahuan oleh daripada mulutnya sendiri. Bagaimana supaya jemaat tadi bisa tertawa, bagaimana dia bisa menceritakan tentang rumah tangga orang. Itu yang dibahas pendeta, bukan yang di dalam Alkitab. Tentang firman Tuhan yang dibahas. Di sini firman Tuhan semua yang dibahas. Tanpa bayaran. Luka batin dia. Tanpa bayaran. Di gereja bayar kita. Di sini tidak, gratis, Kak. Firman Tuhan itu gratis. Raja, karena udah luka batin dia. Kekecewaan itu yang kita wanti-wanti ke dia, kasihan gitu loh. Itulah korban pendeta ya. Udah banyak di Komali ini kami doakan korban-korban pendeta. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Romi. Silakan. Mau dibahas. Boleh sedikit saya cuma mau memberi masukan, terserah kalian tanggapi ya terserah lah. Maksudnya begini, kalau kalian seperti kalian tanpa disadari, room kalian juga ini membuat satu kebencian kepada pendeta dan gereja tanpa disadari loh, maaf ya. Karena perkataan kalian itu kalau sudah bilang seperti itu kan, apakah itu suatu kebenaran setelah tertulis Alkitab? Kalau kalian bilang gereja-gereja sekarang, pendeta-pendeta sekarang tanpa gaji, di mana pendeta-pendeta semua tidak tahu tempat gaji? Kalian pernah ke gereja benaran nggak atau tidak? Itu maksudnya. Berarti kalian sudah menghakimi kalau kalian bilang seperti itu. Karena ada banyak gereja, bahkan gereja itu menghidupi jemaat-jemaatnya. Dari Tidak mana semua uang gereja itu? Tidak semua gereja yang seperti kalian bilang seperti itu. Karena Dari mana uang ini gereja bukan selebar daun kelor. Belum ada pendeta yang mau mendoakan rumah tangga kami, walaupun sakit, walaupun keadaan apa itu, tanpa dikasih nanti uang jalannya di kampung kami. Belum ada itu. Ya itu mungkin di daerahmu, Bang. Ini Romi, Boleh- kamu kurang boleh paham saya tentang tambahkan? firman Tuhan ya. Boleh Bang saya Raja gini, maaf ya. Nah, maksudnya kan saya belum selesai tadi, nanti Anda tanggapi silakan. Maksudnya gini, Bang Raja. Ya, silakan. Kalau kita ada satu sakit hati, permusuhan, Ah, itu framingmu itu nggak bisa. Kami Ajaran menyatakan Tuhan, kebenaran ajaran di sini. Tuhan yang Itu benar, framingmu ampunilah nggak akan boleh kesalahan dilakukan dosa framing. sesamamu,
seperti dirimu Maksudnya, sendiri. Itu Doa bukan Bapak kami, framing. Kalau ampunilah dosa framing, kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah Framingmu itu kepada kami. kawan. Apa tidak Artinya boleh kalau berpendapat kita tidak lagi bisa walaupun mengampuni itu orang yang bersalah menyangkut kepada dengan kita, pendeta? Tuhan pun tidak mengampuni dosa kita. Kita maksud saya membicarakan gini, ini bukan kita Anda- benci kepada pendeta. Nah, maksudnya Akan ini Bukan, tetapi Anda begini. mengajarkan supaya Apa pendeta tidak boleh tahu. lagi berpendapat walaupun boleh, itu menyangkut pendeta? sangat boleh, sangat bahkan bagus sekali kalian. Ya sudah, kenapa kamu memframing hal ini? Anda bukan, pemecah? Anda Kita mengajari supaya pendeta Coba dengar tahu dulu. kebenaran. Maka gini, Begitu dia. untuk menyembuhkan sakit hati bukan menambah sakit hati. Anda paham? Siapa yang maksud saya? menyembuhkan sakit hati dan menambah sakit hati? Contoh gini ya, Nah, contoh ini gini. mengajarkan yang benar, bukan Iya, masalah sakit contoh hati gini. atau tidak sakit ada hati. ada orang sakit hati di gereja dengan pendetanya. Contoh Leoni tadi. Tiba-tiba kalian sampaikan bahwa tidak ada pendeta yang benar. Ah, Tidak itulah kan pendeta kamu yang- nggak tidak ada- mengerti. Kami bilang tidak ada tadi sama pendeta orang itu, gereja yang benar. ampuni pendetamu. Aduh, Iya, gimana contoh sih yang kamu saya ini? bilang tadi, saya kasih contoh toh. Bukan saya bilang menjelekkan kalian, tidak. Saya mau menyampaikan bahwa kalau silakan Anda tangkapi kalau salah. Yang saya pas dengar tadi, teman tadi sampaikan bahwa si Raja sampaikan tadi bahwa tidak ada gereja yang tidak, maksudnya tidak ada gaji. Semuanya pasti digaji lah, mungkin seperti itu. Itu kan pernyataan sepihak karena mungkin didapati di kampungnya, daerahnya. Kenyataannya di mana itu yang Anda katakan? Tunjukkanlah bahwa kepada kami mana yang gereja benar. tanpa Kenyataannya duit. di mana itu? Coba Anda tunjukkan. Coba tunjukkan mana saya- gereja dibangun tanpa uang. Saya itu dia, saya berjalan dalam pelayanan itu bukan baru sebentar, bro. Saya bahkan Iya. membantu sampai pedalaman-pedalaman. Ya tunjukkan aja Bang Romi. Kami Ya, saya menghargai pribadi. kalau Tunjukkan ada aja gereja bagaimana yang cara tanpa Anda uang. untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya pribadi, bahkan saya yang membantu jemaat-jemaat di pedalaman, mengeluarkan uang pribadi dengan hasil. Pertanyaan saya, di mana gereja tanpa uang itu aja dulu jawab saya, kawan. Biar kita Iya, di mana diskusi itu? enak. Sedangkan, Coba dulu Anda sedangkan tunjukkan. kamu aja hidup harus cari uang, dirimu. Kenapa kau bilang gereja tanpa uang? Semuanya tetap ada uang. Cuma Firman maksudnya Tuhan, narasi tadi Untuk bahwa pelayan Tuhan, gajinya hanya daripada Tuhan, bukan ya daripada betul. manusia. Itulah yang Itu kita, dia. itu yang harus kita Nah. gaungkan, itu yang harus kita sampaikan kepada Adakah seperti itu? Lo harus ada banyak. Apakah Anda salah satu? Bukan salah satu lagi. Saya sudah banyak bahkan mencetak hamba Tuhan Oh, seperti berarti itu. Anda mencari pekerjaan dalam berarti Anda mengajarkan pelayanan. menyampaikan firman Tuhan tanpa kuliah Anda. Berarti Ya, Anda betul. tidak memungut. Betul, berarti benar Betul. kalau begitu. Kami Makanya benarkan. saya bilang jangan menjudge seseorang karena memang belum tentu semuanya sama. Iya, Karena satu di banding daerah seribu. saya, bro, di Satu banding daerah seribu, saya, ya memang ada. Satu. Ada. Sudahlah, saya keluar saja lah. Satu banding seribu memang ada. ya betul sekali. Makanya saya bilang mungkin Iya, satu saya benarkan banding memang satu itu. juta pun- Memang satu memang tidak banding satu juta semuanya. pun ada. Makanya saya bilang tadi, karena gini, orang seperti Leoni itu saya sudah kenal lama, bro. Saya sudah kenal lama, dia sakit hati dari rumah, saya sudah tahu. Makanya saya seringkali menegur, Bukan nasihati sakit dia. Jangan hati. pernah memandang, Kami melihat manusia yang manusianya. sanggup mengampuni. Kami manusia yang sanggup mengampuni. Akan tetapi ini membahas yang tidak benar. Supaya apa? Supaya benar begitu. Kami tidak ada rasa sakit hati. Kami mampu mengampuni orang yang bersalah terhadap kami seperti doa Bapak kami. Kenapa harus mampu kami? Karena kalau kita tidak sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan pun tidak mengampuni dosa kita. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Ini yang kami pegang tentang mengenai doa Bapak kami. Kami tidak benci, tidak sakit hati. Akan tetapi Iya. kami membahas yang salah dan yang benar. Yang mana yang harus kita ikutkan, kan begitu. Sakit hati tidak. Tidak ada, jujur saja. Enggak, di dalam bukan nama maksudnya Tuhan. bukan raja, maksudnya tadi si Leoni. Tadi kan Anda memberikan masukan ke dia. Dan dia sudah keluar ya. Pas saya masuk dia keluar. Saya lihat gitu. Maksud saya gini, untuk membalut luka orang, jangan menceritakan luka lain untuk bisa menutupi luka yang baru. Seperti itu maksud saya. Karena gini ya, pemahaman dia kan tentang hamba-hamba Tuhan pasti berbeda dengan pemahaman kita. Contoh saya punya cara pandangan tentang hamba Tuhan berbeda. Pendeta-pendeta setelah Framing di Komalini nggak ada begitu. Itu kita kan nggak suka ya. Kamu jangan memframing, Tuhan Mbak. berkata, berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Udah. Jangan satu-satu. Jadi kami tadi menyampaikan sama siapa tadi, kakak tadi, supaya dia jangan terikut oleh daripada nabi-nabi palsu. Supaya tahu dia yang mana nabi yang benar. Jadi kami arahkan untuk kepada nabi yang benar itu begitu. Pang pang olahraga